Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat tanggal 7 Januari 2022. Mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia memelihara kehidupan kami bersyukur dapat berjumpa dalam renungan harian di Jemaat Satria Kasih. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam melakukan segala aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami telah sedia dan siap mendengarnya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32. Firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada saat ini ialah
hidup yang dibaharui, katuoan mangka dibakrui. Sahabat renungan harian, setiap orang pasti memiliki sejarah kehidupan masa lalu yang menyimpan banyak kenangan. Ada masa lalu yang menyedihkan, yang sulit dilupakan, ataupun kehidupan masa lalu yang menyenangkan tetapi tidak benar di hadapan Allah. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus bahwa karena mereka telah belajar mengenal Yesus Kristus, hendaknya mereka tidak lagi hidup seperti saat mereka belum mengenal Allah, yang hidupnya diserahkan kepada hawa nafsu. Rasul Paulus juga menyampaikan kepada mereka agar mereka yang telah percaya segera meninggalkan kehidupan lama mereka, lalu dibaharui dalam roh dan pikiran untuk mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia baru adalah manusia yang mampu meninggalkan hidup yang lama. Seperti contohnya, membuang dusta dan senantiasa berkata benar, tidak menjadi orang yang suka marah, serta orang yang dalam hidupnya mau bekerja keras, dan tutur katanya adalah tutur kata yang senantiasa memberi semangat yang baru. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjalani kehidupan baru bersama Kristus? Sebab orang yang telah lahir baru di dalam Yesus Kristus tidak akan mendukakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Orang yang lahir baru, orang yang sudah lahir baru akan nampak dalam kata dan perbuatannya tentang bagaimana ia hidup berkenan kepada Allah melalui cara hidupnya yang dibentuk ke arah kehendak Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah menurut pimpinan Roh Kudus dan jauhilah segala hal yang dapat merusak pertumbuhan rohani di hadapan Yesus Kristus yang telah mengasihi dan membarui hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia memelihara kehidupan kami, terima kasih atas tuntunan-Mu sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, jaga dan lindungi kami di sepanjang hari ini. Kiranya kami selalu melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami melakukannya dengan takut akan Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam masa duka cita, sedang sakit, dan yang memiliki pergumulan di dalam kehidupannya. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah sang sumber kesembuhan, sang sumber penghiburan, dan sang sumber kekuatan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menopang setiap kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja
dalam pelayanan bersama-sama di tengah dunia ini. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, semuanya dapat dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang dalam masa pandemi COVID-19. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan negara kami ini, negara tercinta kami. Kami juga berdoa bagi kehadiran setiap kami dimanapun berada. Kami sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Inilah doa kami, seru sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat renungan harian yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat dalam melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan melindungi kita di sepanjang hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.